Oke, salam semua. Selamat malam. Salam Kak, ya. Shalom, selamat Oke, malam. puji Tuhan malam hari ini kita akan belajar satu topik. Topik kita ini pasti tentang Yesus ya. Iya, betul. Jadi sudah kelihatan slide saya. Sudah. Jadi tema kita malam hari ini Yesus Mesias, tetapi dia bukan Isa Al-Masih. Bisa dibaca nanti di dalam Lukas 9 ayat 20 dan Yohanes 6 ayat 68 sampai 69. Mengapa saya katakan Yesus adalah Mesias, tapi bukan Isa Al-Masih? Karena Al-Masih itu dalam pemahaman Muslim kan artinya kan pengusap. Sedangkan Mesias itu artinya kan yang diurapi. Jadi berbeda artinya. Dikatakan di situ, jawab Petrus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus, Mesias dari Allah. Ini pernyataan Petrus ketika Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku? Kan begitu ya. Terus Petrus ini berkata, engkau adalah yang kudus, Mesias dari Allah. Siapa Petrus ini? Kita tahu Petrus ini kan murid Yesus. Murid yang sangat dekat dengan Yesus. Ya. Bahkan setelah Yesus terangkat ke surga, yang menjadi pemimpin para murid itu adalah Petrus. Maka dikatakan kepada Petrus, Yesus menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan untuk murid-muridnya. Dan Petrus mengatakan, engkau adalah yang kudus, Mesias dari Allah. Kita melihat ya, apa sih arti Mesias itu? Kita melihat pengertian Mesias. Bahwa pengertian Mesias di dalam ajaran Kristen sangat berbeda dengan Mesias di dalam pemahaman saudara kita Muslim. Di dalam perjanjian lama, istilah Mesias yang dipakai sebagai gelar resmi dari tokoh utama yang dinanti-nantikan Yahudi. Jadi Mesias ini adalah tokoh yang paling dinantikan oleh manusia perjanjian lama mulai zaman Adam, khususnya bangsa Yahudi ya, di mana arti Mesias ini adalah yang diurapi berasal dari kata masah atau mengurapi. Urapan dalam konsep PL ini berhubungan dengan upacara pentahbisan dengan minyak, seorang yang menjalankan tanggung jawab dari suatu jabatan yang tinggi. Jadi kata Mesias ini yang diurapi ini menunjuk kepada sebuah jabatan. Dan jabatan itu jabatan yang sangat tinggi. Itu yang harus dipahami dulu di sini. Dalam ajaran Alkitab, Mesias adalah seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Jadi, Mesias yang dipahami di dalam Alkitab itu adalah wakil Tuhan. Atau bisa dikatakan juga diutus oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, supaya manusia dibawa masuk kepada keselamatan. Ya, kalau kita sudah pernah membahas tentang keselamatan, keselamatan yang mau dikerjakan oleh Allah bagi manusia itu yang pertama adalah selamat atas maut, sehingga tidak mengalami kematian kekal. Selamat atas dosa, ya, sehingga tidak dikuasai dosa. Baru selamat dari iblis, sehingga tidak takluk kepada kuasa iblis. Jadi Mesias yang dijanjikan, yang adalah wakil atau utusan Allah di tengah-tengah dunia ini, tujuannya membawa keselamatan bagi umat manusia. Dan Mesias ini jelas dikatakan ini berasal dari keturunan Hawa, keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, dan kemudian Yehuda. Jadi Mesias itu harus berasal dari suku ini. Harus dari keturunan Hawa, Adam, Abraham, Ishak, Yakub, dan Yehuda. Ini jalur yang sudah Allah nubuatkan dalam kitab perjanjian lama tentang Mesias.
Tetapi kalau kita melihat nanti di dalam saudara kita sebelah, bagi mereka Isa Al-Masih itu kan lahir dari Maryam saudara Harun gitu ya. Maryam saudara Harun kan beda zaman dengan Maria saudara Elizabeth ibu Yesus. Karena Maryam saudara Harun itu ada di kitab Keluaran ya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu jaraknya dengan Yesus itu sekitar 2000 tahunan. Jadi beda konteksnya ya, beda zamannya. Jadi Mesias itu sudah jelas. Baru memahami Yesus adalah Mesias, maka kita harus memahami arti Mesias atau yang diurapi. Jadi yang diurapi di sini, Mesias di sini menunjuk kepada jabatan, yaitu seorang raja. Jadi ketika berbicara Yesus adalah Mesias, ini berbicara tentang sebuah jabatan. Apa di sini dikatakan bahwa Yesus adalah raja, imam, dan nabi. Karena di dalam konteks perjanjian lama yang diurapi adalah 3 jabatan ini. Raja, imam, dan nabi. Atau tokoh yang dipilih, diutus, dan ditetapkan Tuhan sendiri. Jadi ketika kita mengatakan Yesus adalah Mesias, maka kita harus meyakini, setuju, dan memahami bahwa Yesus adalah raja. Yesus adalah imam. Yesus adalah nabi. Kita sebagai orang Kristen, kalau orang Muslim mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dia nabi. Mereka setengah benar. Tapi yang namanya setengah benar kan tetap juga salah. Kalau kita mengatakan Yesus adalah nabi, tetapi nabi yang bagaimana? Nabi yang tidak berdosa, nabi yang datang dari surga, nabi yang berkuasa mengampuni dosa, nabi yang sudah di surga, nabi yang sudah memberikan ajaran etika dan moral yang sempurna. Jadi Yesus adalah Mesias, menunjukkan bahwa Yesus raja. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab kan Yesus raja segala raja. Yesus imam. Imam itu berbicara tentang pelayanan di Bait Allah. Di zaman Salomo disebut di tabernakel ya. Atau di zaman Musa itu tabernakel. Di zaman Salomo baru dibangun Bait Allah. Itu pengertian Mesias yang bisa kita pahami secara sederhana. Kemudian dalam bahasa Yunani, kata Mesias ini diterjemahkan dengan kata Kristos. Atau bahasa Indonesianya Kristus. Jadi Mesias dengan Kristus itu artinya sama. Di mana kata Kristus ini sebagai dasar kata sebutan Kristus yang menjadi salah satu gelar Yesus di antara beberapa gelar Yesus. Jadi Kristus itu gelar ya, supaya kita jangan menganggap bahwa Kristus itu nama, itu gelar. Jadi Yesus Kristus atau Kristus Yesus artinya bahwa Yesus yang diurapi, ya. Mesias datang ini sebagai wakil Tuhan membawa keselamatan bagi manusia. Jadi bukan hanya untuk Israel. Jadi Mesias yang dijanjikan di dalam kitab perjanjian lama bukanlah Mesias yang hanya datang untuk bangsa Israel. Tetapi dia datang untuk semua bangsa di bumi. Hal ini sudah menyangkal pernyataan saudara-saudara kita Muslim yang mengatakan Yesus diutus hanya kepada orang Israel. Tetapi kenyataannya tidak. Di dalam nubuatannya juga tidak. Bahwa Mesias itu dinubuatkan hadir untuk semua bangsa. Bukan hanya bangsa Israel. Jadi memang Mesias berasal dari bangsa Israel. Tetapi bukan hanya untuk bangsa Israel. Melainkan untuk bangsa-bangsa di dunia ini. Nah itu artinya ya. Kita lihat ini ya. Janji tentang kedatangan Mesias di dalam Alkitab pertama sekali disebutkan di dalam Kejadian 3:15. Dikatakan begini. Keturunannya, keturunan Hawa meremukkan kepalamu, kepala ular iblis. Siapakah keturunan Hawa? Kalau kita coba mengaitkan dengan Yesus, Yesus kan dikandung oleh Maria, toh? Betul ya? Halo? Betul. Iya, betul Pak. Maria Ya. itu perawan, tidak hamil hamil tanpa campur tangan laki-laki. Coba kita bandingkan dengan Kejadian 3:15. Kenapa Tuhan mengatakan kepada kepada Hawa, keturunanmu bukan kepada Adam, keturunan Adam bukan begitu.
Tapi justru disebutkan keturunan perempuan yang akan mengalahkan ular, mengalahkan iblis. Ini nubuatan pertama kali bahwa memang benarlah Mesias yang dijanjikan Allah itu adalah benih ilahi yang hadir di dunia ini melalui rahim wanita tanpa campur tangan laki-laki sesuai dengan janji ini. Jadi tidak dikatakan anak Adam, tetapi dikatakan keturunan perempuan. Itu penggenapannya ya, luar biasa ya. Kejadian 12 ayat 3 dan Kejadian 22 ayat 17 dikatakan, oleh keturunanmu, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita melihat dalam sejarah, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi berkat untuk semua bangsa adalah Yesus Kristus. Karena orang Yahudi tidak ini ya, tidak menjangkau semua suku bangsa. Orang yang bukan ini. Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi berkat bagi semua bangsa itu menunjuk kepada Yesus sendiri. Jadi bukan bangsa-bangsa lain ya. Jadi jelas sekali kalau kita melihat berbicara Mesias itu dijanjikan setelah manusia jatuh dalam dosa, kemudian kepada Abraham, kemudian nanti kepada Ishak dan Yakub, sampai kepada zaman raja-raja, zaman para nabi, dan digenapi oleh Yesus. Sedangkan kalau kita belajar tentang Mesias dalam perjanjian baru, kata Mesias itu dalam bahasa Ibrani tadi saya sebutkan Masiah ya, atau Aramaik itu Aram Masika. Namun dalam bahasa Yunani itu Kristos, dari kata krio, yang berarti mengurapi, diurapi. Yang diurapi dalam konteks Alkitab ini menunjuk kepada 3 jabatan, saya sudah sampaikan tadi. Dan ini jabatan yang sangat penting dalam budaya perjanjian lama, yaitu imam, raja, dan nabi. Jadi Mesias dalam perjanjian baru adalah Yesus dari Nazaret, yang pada baptisannya diurapi dengan Roh Kudus dan kuasa dari Allah. Jadi Yesus itu diurapi, ya, diurapi melalui hadirnya Roh Allah. Jadi bukan lagi seperti para nabi yang diurapi, para raja yang diurapi oleh para nabi, oleh nabi. Tetapi Yesus Allah sendiri yang mengurapi dia melalui hadirnya Roh Kudus, hadirnya kuasa Allah dalam pribadinya. Yang pertama, Mesias tadi kan dikatakan bahwa menunjuk kepada 3 jabatan ya, imam, raja, dan nabi. Jadi ketika kita mengatakan Yesus Kristus, maka pengakuan kita ketika kita mengakui Yesus adalah Kristus, maka kita sudah mengakui bahwa dia adalah imam. Dia adalah raja kita. Dia adalah nabi. Apa itu imam? Mari kita lihat. Jadi dikatakan Yesus itu imam. Bahkan bukan hanya imam besar. Di sini ada gambar, ini namanya imam. Imam-imam ya. Sedangkan ini imam besar. Kalau imam-imam ini melayani di halaman pelataran ini ya, halaman ini, misbah korban bakaran, bejana pembasuhan, pelita, meja roti sajian, misbah dupa, sampai di situ pelayanannya. Tapi imam besar dia masuk sampai ke tabut perjanjian, ruangan maha suci di situ. Jadi dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu sebagai imam besar. Yesus sebagai imam besar atau kohen adalah istilah dalam perjanjian lama yang berarti imam, yaitu seorang yang memegang jabatan yang mulia dan penuh tanggung jawab dan mempunyai otoritas atas orang lain. Perhatikan ini, imam ini dia punya otoritas atas seluruh umat Israel. Bahwa dia diberikan otoritas untuk mendamaikan Israel dengan Allah. Melalui apa? Mempersembahkan korban darah yang tercurah. Berdasarkan Ibrani pasal 5 ayat 1-4, imam adalah pilihan di antara orang untuk mewakili manusia. Ia dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan untuk bertugas dalam hubungan manusia dengan Allah. Jadi imam itu adalah dipilih di antara orang untuk menjadi wakil manusia. Jadi ketika kita berdosa,
Ya, kalau kita sebenarnya di zaman PL, kalau si A berdosa, maka dia datang kepada imam. Nanti imam inilah yang memiliki otoritas untuk memohonkan ampun kepada Allah untuk kita melalui adanya kurban, begitu. Sedangkan kita sekarang Yesus imam besar, maka kita tidak butuh lagi imam-imam yang melayani di tabernakel ini. Tetapi kita sudah cukup dengan menerima, percaya, dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Di situ ya, Tuhan Yesus sendiri memahami dirinya dan tugasnya sebagai imam. Hal ini dimengerti dengan penggunaan istilah persembahan dan hamba yang menderita dalam Markus 10 ayat 45. Jadi tugas keimaman ini meliputi seluruh karya Yesus dalam menyelamatkan manusia yang secara khusus melalui kematiannya sebagai kurban yang sempurna di atas kayu salib. Perhatikan ya, Yesus imam besar berbeda dengan Harun atau kaum Lewi imam besar. Kenapa? Kalau imam besar ini, ketika dia masuk ke tabut perjanjian ruangan maha suci ini, dia memercikan darah untuk pengampunan dosanya dan juga untuk pengampunan dosa Israel. Tetapi Yesus memercikan darahnya bukan untuk pengampunan dosanya, tetapi untuk pengampunan dosa kita. Maka dikatakan kalau kita belajar kitab Ibrani, dikatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang lebih tinggi daripada imam besar Harun. Sebab imam besar Harun mempersembahkan kurban pagi dan petang 1 kali 1 tahun di ruangan maha suci. Tetapi Yesus mengorbankan dirinya sebagai tebusan bagi kita 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri memahami dirinya dan tugasnya sebagai imam. Hal ini dimengerti dengan penggunaan istilah persembahan dan hamba yang menderita dalam Mazmur 10 ayat 45. Tugas keimaman meliputi seluruh karya Yesus dalam menyelamatkan manusia yang secara khusus melalui kematiannya sebagai kurban yang sempurna di atas kayu salib. Jadi keimamatan Harun, keimamatan Lewi ini sudah disempurnakan oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, melalui darahnya yang tercurah. Ini harus kita pahami. Jadi ketika kita mengatakan Yesus adalah Kristus, berarti Yesus imam besar. Imam besar artinya dia mendamaikan kita dengan Allah. Karena imam besar di dalam perjanjian lama itu memohonkan ampun, membuka perdamaian, membuka persekutuan antara kita dengan Allah. Tetapi perdamaian itu selalu dengan adanya kurban-kurban yang harus dipersembahkan. Tetapi Yesus 1 kali selama-lamanya dia mengorbankan dirinya sebagai tebusan, sebagai penyelamatan bagi kita. Oke, kita melihat lagi ya. Kalau kita melihat keimamatan dan hukum kurban di dalam perjanjian lama ya, ibadah dengan cara mempersembahkan kurban itu sebenarnya telah dipraktekkan sejak zaman Adam. Kejadian 3:21 ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan Allah menyembelih binatang, kulitnya dijadikan pakaian Adam dan Hawa. Kemudian di zaman Habil sudah mempersembahkan kurban. Nuh juga mempersembahkan kurban. Abraham juga mempersembahkan kurban. Bahkan Yakub mempersembahkan kurban sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Ibadah dengan mempersembahkan kurban menjadi lebih jelas di zaman Musa, di mana ketetapan kurban diatur secara terperinci sebagaimana tertulis dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 7, ada 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan oleh imam dan imam besar di tabernakel, yaitu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapusan dosa, dan korban penebusan salah. Ya, seluruh kurban persembahan dipersembahkan di tabernakel yang dilakukan oleh para imam, yaitu imam besar Harun dan keturunannya. Jadi semua itu dikorbankan di sini, darahnya dipercikan di sini, di ruangan maha suci. Tapi ini 1 kali 1 tahun. Kalau di sini pagi dan petang, misbah korban bakaran. Tetapi semua ini sudah disempurnakan, digenapi di dalam diri Yesus. Jadi seluruh kurban persembahan dipersembahkan di tabernakel yang dilakukan oleh para imam, yaitu imam besar Harun dan keturunannya. Jadi tidak boleh orang lain mempersembahkan kurban. Seluruh tatanan ibadah kurban tersebut digenapi dan disempurnakan dalam kehadiran Yesus Kristus. Mari kita melihat ya,
kurban-kurban apa saja yang dilakukan. Yang pertama kurban bakaran, Imamat pasal 1, korban sajian, Imamat pasal 2, korban keselamatan, Imamat pasal 3, korban penghapusan dosa, Imamat 4 sampai 5 13, kemudian korban penebus salah, Imamat pasal 5 ayat 14 sampai dengan 6 sampai 7. Ini semua memiliki makna. Kurban bakaran menunjukkan pengabdian yang sempurna kepada Allah yang dilakukan Yesus. Kurban sajian artinya Yesus mempunyai karakter yang sempurna, sebuah persembahan yang harum bagi Allah. Korban keselamatan artinya Yesus membawa pendamaian antara Allah dan manusia, antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Ini korban keselamatan. Kemudian korban penghapusan dosa artinya dia dijadikan orang berdosa bagi kita di atas salib. Artinya Yesus menebus kita dengan cara dia mati di kayu salib. Mati dengan cara orang terkutuk supaya membebaskan kita dari kutuk. Korban penebusan salah artinya dia menanggung utang bagi dosa-dosa kita dan melunasinya. Ini semua dasar ayat-ayatnya ada. Jadi ketika kita berbicara tentang Yesus adalah imam besar, maka seluruh hukum kurban di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 5 ini digenapi dan disempurnakan di dalam karya Kristus, di dalam hidup Kristus yang agung dan yang mulia. Nah, di sini harus dipahami. Jadi ketika kita berbicara Yesus imam besar itu berbicara bahwa dia menjadi juru damai antara kita dengan Allah. Sama seperti umat di perjanjian lama, ketika mereka jatuh dalam dosa, maka mereka datang kepada imam, imamlah nanti yang membangun, yang mempersembahkan kurban untuk memohonkan ampun buat orang yang melakukan. Tetapi kita di zaman ini tidak lagi datang kepada imam-imam atau siapa, tetapi kita datang kepada Yesus, sebab di dalam Yesus sudah Allah nyatakan seluruh kehendaknya untuk kita. Sejauh ini ada pertanyaankah? Sebelum saya lebih lanjut? Ada, Pak. Oke, kalau ada silahkan. Ini kan di sini dibilang bahwa Yesus sendiri udah sebagai imam besar ya. Berarti kita kalau mau mengaku dosa, maksudnya ya langsung aja gitu kita bicara dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang Katolik ya Pak? Mereka kan pengakuan dosanya itu masih melalui pastor. Itu bagaimana Pak pengertiannya? Iya, Makanya makasih Pak Erben. Ya. Jadi sebenarnya kita mengaku dosa itu langsung kepada Yesus. Barangkali kalau orang Katolik itu kan hanya meminta bimbingan. Kalau posisinya pastor itu yang mengampuni dosa kita, enggak juga. Sama seperti kalau di kita pendeta, kan ketika kita berdosa datang pendeta kepada kita. Kita mengaku dosa kita sebagai pendeta, baru pendeta menuntun kita, membimbing kita untuk mohon ampun langsung kepada Tuhan, mengarahkan. Konteksnya seperti itu, tapi bukan pastornya atau bukan pendetanya yang mengampuni dosa, Yesus. Jadi pastor atau pendeta itu hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan membimbing kita, mengarahkan kita kepada Yesus. Oh iya, pengertian seperti itu ya Pak. Ya, saya memahami seperti itu. Tapi saya nggak pernah Katolik sih, cuman teman-teman saya di CIA ada juga Katolik. Jadi pastor itu sebenarnya mengarahkan orang itu untuk berdamai supaya dia menyelesaikan. Ada sih. Tapi dia bukan dia mengarahkan, tapi dia bukan yang pemberi damainya itu ya, maksudnya seperti iya, Pak. Bukan. Iya kan? Kalau tidak ada pengampunan dosa bagi orang Kristen di luar daripada Yesus Kristus. Jadi ini dulu ya yang dipahami ketika kita berbicara Yesus adalah Kristus, berarti kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias di situ berbicara ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, berarti kita mengaku bahwa Yesus adalah imam besar, imam. Nah, ini imam besar ya, ini gambarnya nih, imam besar. Nah, ini mempersembahkan darah dipercikan dan mempersembahkan dupa di ruangan maha suci. Kalau ini imam-imam ini. Oke. Ada yang bertanya ini? Raise hand. Dedeki, silakan bro. Silakan. Halo ya. Iya, silakan. Pak, untuk perbedaannya imam besar. Suaranya kecil. Iya, suaranya kecil. Handsetnya kurang dekat kali.
Halo, Iya, kecil masih Suaranya memang. kecil. masih kecil. Coba Ya itu dikencangin volume dulu. dari handphone kali. Perbedaannya imam besar antara Tuhan Yesus sama Melkisedek apa, Pak? Oh, mungkin kita buat nanti satu sesi, saya sudah ada materinya. Tapi perbedaannya adalah sebenarnya persamaannya ada. Contoh, Melkisedek imam besar bukan keturunan Harun. Yesus juga imam besar bukan keturunan Harun. Di situ. Baru memang ada pernah pertanyaan kan dikatakan tidak berapa-apa, tidak beribu. Sebenarnya pemahaman gereja bukan tidak ada bapaknya Melkisedek. Tidak tahu awal, tidak tahu akhirnya, artinya bukan berarti dia tidak punya awal, tidak punya akhir. Artinya di situ dia tidak tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, itu sebenarnya. Kita tidak tahu kapan dia lahir dan kapan dia mati. Tapi dia seorang imam besar. Tetapi Yesus lebih besar daripada imam besar Harun. Imam besar Melkisedek. Jadi Melkisedek itu disebutkan tipologi daripada Yesus sebagai imam besar. Masih tipologi. Gambaran di situ. Gambaran. Iya, gambaran. Saya sudah ada materinya. Nanti kalau ada waktunya bisa kita presentasikan tentang Yesus dan Melkisedek. Saya sudah pernah bahas. Oke, Pak. Di situ. Jadi bukan berarti Melkisedek itu nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya ya. Tapi artinya tidak tahu siapa bapaknya, tidak tahu siapa ibunya. Tidak punya awal, tidak punya akhir. Artinya kita tidak tahu kapan dia lahir dan kapan dia mati. Tapi dia seorang suci, dia seorang imam besar. Jadi tipologi gambaran menjadi kepada Yesus Kristus. Oke Pak Dedeki, gimana? Oke, makasih Pak. Nanti kalau ada sesi khusus kita bisa bahas itu. Siap, iya. Nanti saya bahas juga tentang imam besar Harun dengan Yesus. Apa perbedaannya kan? Dengan imam Melkisedek. Oke. Pak Erben. Yo. Yesus, maksudnya yang Mesias tadi itu ada di Mika 5 ayat Mika 5 ayat 1 juga ya Pak ya? Ya, menyangkut juga ya? Mika 5 Mika 5 ayat 1 yang perikopnya Raja Mesias dan penyelamatan Israel gitu. Benar ya Pak? Iya. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata hai. Ini ya, nubuatan ya, nubuatan tentang Yesus itu. Iya. Ya, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Iya, sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ini nubuatan tentang kehadiran Sang Mesias. Iya, betul Pak. Ini kan di perjanjian lama ya. Iya. Itu termasuk juga ya Pak ya? Iya, nubuatan Mesias. Ayat 3 kan itu, maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera kita. Ini nubuat tentang Mesias. Ya, dan ini sudah digenapkan dan akan digenapkan oleh Yesus lagi. Karena kan Yesus kan masih datang lagi tuh sekali lagi. Masih datang kan Yesus? Itu di Matius itu ya Pak? Iya betul Pak. Ya, di Matius 25 ada. Di surat-surat Paulus juga ada. Matius 2 ayat 5 ya? Bukan. Kedatangan Yesus kedua kali kan yang dikatakan bahwa Yesus akan datang bersama para malaikat, Yerusalem baru turun dari surga. Di situ. Nanti disitulah kerajaan Yesus yang tidak ada lagi persoalan di sana, di kerajaan Yerusalem baru itu. Dan itulah menjadi pengharapan penantian kita. Di situ. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kan membawa keselamatan, penebusan ya. Membawa ajaran etika dan moral. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua kan dia menjadi hakim. Dia memberikan upah. Wahyu ada di surat Paulus Timotius itu ada kan.
Baru Iya, nanti iya, kedatangan Pak. yang kedua dia menjadi hakim. Bagi kita yang Iya. percaya memberikan pahala upah. Tapi bagi yang tidak percaya memberikan hukuman. Nah, di Iya, situ hukuman di betul. neraka. Ada lagi pertanyaan tentang Mesias sebagai imam besar? Enggak ada, enggak tahu. Itu siapa? Ada mau tanya nggak? Ya, ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya lanjut ya tentang jadi Mesias yang pertama artinya kan yang diurapi. Yang diurapi itu menunjuk 3 jabatan. Yang pertama itu seorang imam. Yesus imam besar. Ah, betul ya. Imam besar yang mendamaikan kita dengan Allah, yang menjadi pengantara kita untuk mendekat, berdamai, bersatu dengan Allah. Makanya Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku akan memberikan nyawaku bagi tebusan, bagi domba-dombanya untuk banyak orang. Itu berbicara Yesus sebagai imam besar. Sekarang kita melihat Yesus sebagai nabi ya. Yesus sebagai nabi ini satu hal yang luar biasa, harus kita pahami juga ini. Dikatakan bahwa penggenapan dan puncak Nabi PL yaitu di dalam diri Tuhan Yesus saja. Ulangan 18 ayat 15. Ini ayat ini seringkali diklaim Muslim, ini buatan tentang Muhammad. Tapi saya sudah pernah bahas ini, tidak ada hubungan ayat ini dengan baginda Nabi itu klaim sepihak dan tak memiliki dasar. Segala tugas Nabi dirangkum dan dipenuhi di dalam diri Yesus secara sempurna. Sebab Tuhan Yesus tidak hanya memberitakan kebenaran, tetapi Yesus sendiri adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Dan ia tidak hanya memberitakan firman Allah, melainkan ia sendiri adalah firman sejak semula bersama-sama dengan Allah, dan ia sendiri adalah Allah. Jadi orang Kristen ya mengakui Yesus itu sebagai nabi juga. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu nabi, jangan kita sakit hati dan jangan menolak. Tetapi yang harus kita tegaskan sama mereka adalah nabi yang bagaimanakah Yesus ini. Nah itu. Kalau mereka kan berpikir nabi diutus sama seperti nabi-nabi lain. Tapi Yesus berbeda. Betul. Kenapa berbeda? Karena Yesus diutus dari surga. Pertanyaannya, ada nggak nabi yang datang dari surga selain Yesus? Nggak ada. Menurut Muslim ada sih. Nabi Adam kan dari surga diusir. Tapi kan Nabi Adam kan berdosa toh? Iya. Dia berdosa. Tapi bedanya Yesus tidak berdosa. Maka Betul, dikatakan oleh Paulus ya di dalam surat Roma, Yesus kan Adam yang terakhir. Manusia, Adam yang pertama membawa manusia jatuh dalam dosa, Adam yang terakhir membawa manusia keluar dari dosa. Adam yang pertama membawa manusia mengalami maut, Adam yang kedua membawa manusia menang atas maut. Iya, betul, jadi betul. Itu ya ada itu di surat Roma, di Korintus ada dikatakan Yesus Adam yang terakhir. Roma berapa Pak? Kita bisa cari itu Roma pasal 5 ayat 14. Sungguh pun demikian ayat 14. Ayat 14 ya Pak. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh dalam dosa dan kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Itu kalau dibaca itu nanti jelas itu ya. Sekarang kita lihat coba di 1 Korintus ya. Adam terakhir. 1 Korintus. 1 Korintus 15 ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis. Ya. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang terakhir yang menjadi roh menghidupkan? Itu berbicara tentang Yesus. Jadi kalau kita berkaitan dengan topik kita, Yesus sebagai nabi, kita tidak menolak Yesus sebagai nabi.
Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa Yesus penyempurna ya. Yesus menggenapi seluruh ajaran-ajaran pada nabi. Bahkan dikatakan bahwa Yesus di sini dikatakan tidak hanya memberitakan kebenaran, tetapi ia sendiri kebenaran. Nah, bedanya di situ ya. Contoh, Musa memberitakan kebenaran enggak? Iya. Tapi apakah Musa itu kebenaran sendiri? Tidak. Bukan. Iya. Musa memberitakan jalan keselamatan enggak untuk orang Israel? Diberitakan. Tapi dia sendiri bukan jalan keselamatan kan? Oh iya, betul Pak. Kalau Yesus, dia memberitakan kebenaran, dia sendiri kebenaran. Dia memberitakan keselamatan, dia sendirilah keselamatan. Dia memberitakan kerajaan surga, dia buktikan kerajaan surga. Ini perbedaan Yesus sebagai nabi dalam iman Kristen dengan tuduhan-tuduhan yang tak berdasar itu ya. Baru dan ia tidak hanya memberitakan firman Allah, melainkan ia sendiri adalah firman. Jadi Yesus itu tidak hanya mengajarkan firman, tapi dia adalah firman itu. Firman yang menjadi manusia. Ini bedanya Yesus. Jadi selama ini kan banyak orang mengatakan Yesus itu nabi, Yesus itu nabi. Tetapi esensi nabi yang mereka pahami dengan apa yang diajarkan Alkitab berbeda kan. Karena bagi mereka itu nabi diutus tok, udah selesai. Tapi bagi kita kan nabi bukan hanya diutus tok. Dia adalah firman yang kekal di dalam diri Allah, diutus oleh Allah menjadi manusia. Dia mengajarkan firman, dia sendiri firman. Dia mengajarkan kebenaran, dia sendiri kebenaran. Dia mengajarkan surga, dia sendiri menjaminkan surga itu. Iya, betul. Ini yang harus kita pahami. Jadi nggak usah sakit hati kalau dibilang Yesus nabi, tinggal luruskan aja. Nabi yang kami pahami tidak seperti yang kamu pahami. Mau nggak kamu mendengarkan penjelasan saya? Kita jelaskan kenabian Yesus itu. Di situ ya. Iya. Jadi melalui Alkitab, ini tentang para nabi dalam Alkitab ya. Melalui Alkitab, iman Kristen telah mengenal nabi sebenarnya mulai dari Nuh ya. Jadi pertama kali istilah nabi itu disebutkan kepada Nuh. Karena nabi itu kan pemberita kebenaran. Nuh itu kan pemberita kebenaran. Selama 120 tahun lebih dia membangun bahtera itu sambil memberitakan kebenaran. Itu ada di 2 Petrus 2:25. Baru Nabi Musa. Itu di kitab Taurat. Sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Jadi setelah Yohanes Pembaptis, Nabi sebagai jabatan sudah tidak ada lagi ya. Yohanes merupakan seorang Nabi penutup perjanjian lama dan sekaligus pembuka jalan bagi datangnya sang penyempurna Nabi itu. Itulah Yesus. Untuk menggenapi, menyempurnakan seluruh ajaran dan nubuatan para Nabi dalam kitab perjanjian lama. Jadi Nabi pertama yang disebut di Alkitab itu Nuh ya. Jadi tidak pernah di dalam Alkitab dikatakan Adam itu Nabi Adam ya. Tidak ada itu. Di situ. Jadi Yesus itu dikatakan Nabi ya, setuju saja. Tetapi Nabi yang bagaimana? Tunggu dulu, harus ada penjelasan. Di situ. Oke, kita lihat ya pengertian Nabi. Apa sih itu Nabi? Nabi itu seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya bagi manusia dan dunia. Ini Nabi. Jadi dia memperoleh wahyu dari Tuhan langsung. Kalau di seberang apakah langsung dari Tuhan? Tidak kan? Melalui Jibril toh? Iya, betul. Tapi nggak usah kita bahas. Baru Nabi itu pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Ini pemimpin. Yesus pemimpin. Kita lihat lagi pengertian Nabi ya. Sebagai orang yang meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan. Artinya meramalkan di sini menubuatkan ya. Yesus ada nubuat kok tentang akhir zaman. Kalau Nabi sebelah tidak ada. Ya. Tapi nggak usah kita bahas. Seorang yang diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mukjizat dan tanda-tanda heran. Makanya Yesus kan melakukan banyak mukjizat toh. Betul. Banyak sekali. Jadi dari pengertian Nabi itu, 4 kriteria pengertian Nabi ini, semua ini ada pada Yesus. Tapi tidak ada pada Nabi yang datang setelah Yesus. Setelah Yesus, ratusan tahun setelah Yesus, nggak ada ini. Seorang manusia yang memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya bagi manusia dan dunia. Apa misi Yesus? Keselamatan. Untuk dunia apa? Dunia diselamatkan. Bahkan sebenarnya yang diselamatkan dunia itu bukan hanya manusia. Yang diselamatkan Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dunia. Maka dikatakan beritakanlah Injil
sampai ke ujung-ujung bumi. Beritakan Injil kepada segala bangsa. Di situ. Pemimpin yang dipanggil untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah Allah. Yesus itu mengajarkan etika moral yang sempurna. Contoh Betul. ya, Allah menciptakan manusia satu laki-laki, satu wanita sebelum adanya dosa. Yesus apa dikatakan? Tidak boleh cerai, tidak boleh kawin lebih dari satu. Nabi setelah Yesus ratusan tahun malah boleh. Akan nggak nyambung. Nah, Betul. sebagai orang yang meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang jauh ke depan, Yesus sudah banyak menubuatkan tentang akhir zaman, gempa bumi, Betul. semuanya. Matius 24-25 itu semua ada di situ. Masih Iya. banyak lagi yang dibuatkan di kitab Wahyu. Dan semuanya Iya, betul. kelihatan berjalan, dibuktikan. Baru diberikan kuasa mengadakan mujizat. Yesus ada semuanya. Makanya saya katakan kenabian Yesus ini adalah kenabian yang super. Berbeda dengan para nabi. Tapi dia penyempurna ajaran para nabi. Dan Yesus memenuhi kriteria ini, 4. Tapi setelah Yesus itu tidak ya. Kita melihat seorang manusia memperoleh wahyu dari Tuhan tentang misinya. Yesus manusia pura tidak berdosa. Nah, ini dia. Yesus mengajarkan pesan surgawi. Dikatakan Yesus, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Perhatikan ini ya. Jadi Yesus mengatakan ajaranku enggak dari diriku, itu dari Bapa. Artinya seluruh pengajaran Yesus itu wajib kita terima. Kalau orang tidak menerima pengajaran Yesus, sama dengan menolak Allah, menolak Bapa. Kenapa? Karena ajaran Yesus, perkataan Yesus, perbuatan Yesus adalah dari Bapa. Kalau kita menolak Yesus, ya sama saja kita menolak Bapa itu sendiri. Baru dikatakan, dia juga mengatakan dan bahwa ia berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi setiap perkataan Yesus itu dari Bapa di surga. Yohanes 17:8. Sebab segala firman, rema yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan bahwa mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi benar sekali. Dengan demikian Yesus jelas memenuhi peran Nabi. Sebagaimana dia adalah juru bicara Allah. Allah sendiri mengakui dengan sebuah deklarasi bahwa Allah berkenan kepada Yesus sebagai anak yang dikasihi yang tentu melampaui seorang Nabi. Perhatikan ya, waktu Yesus dibaptis kan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itulah baru Yesus mulai melayani setelah dibaptis itu. Dan di situ datang Roh Kudus dan datang suara. Luar biasa. Jadi Yesus sempurna untuk kriteria seorang nabi. Nabi setelah Yesus, nabi yang berbeda dengan ajaran Yesus. Ya. Yesus sempurna untuk kriteria seorang nabi. Yang kedua, pemimpin umat yang dipanggil Allah untuk memperingatkan agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Yesus ajarannya untuk hal etika dan moral sampai saat ini selamanya tidak ada ajaran yang bisa dibandingkan atau disandingkan dengan Yesus. Salah satu ajaran Yesus tentang etika dan moral yang sempurna dapat dilihat dalam Matius 5:7 yang sering dikenal sebagai khotbah Yesus di bukit. Kalau kita melihat Yesus, berdoalah untuk orang yang membenci kamu, berkatilah musuhmu, berbuat baik kepada orang. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apapun ubahmu, orang-orang jahat juga melakukan. Tapi kita harus mampu berbuat baik, sekalipun orang itu berbuat jahat pada kita. Hanya ajaran Yesus, mengasihi. Ya, kemarin aku pernah dialog dengan orang Muslim. Ada enggak di dalam Quran ajaran untuk mengasihi orang berdosa atau mengasihi orang kafir? Enggak ada ayatnya. Yang mantan Muslim tahu, pasti setuju dengan saya. Ya. Namun seluruh catatan para rasul tentang ajaran Yesus dalam kitab Injil sangat luar biasa dan mengagumkan ya. Jadi Yesus itu nabi yang benar-benar ajarannya, perintahnya semuanya itu sempurna. Tidak ada cacat celah. Bukan hanya pada ajarannya tapi pada dirinya juga. Kita lihat yang ketiga ya. Seorang nabi meramalkan apa yang akan terjadi pada masa jauh ke depan. Yesus menubuatkan masa depan ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah menubuatkan dia akan mati, dia akan dibunuh,
dan dia akan dibangkitkan. Sudah dinubuatkan Yesus, digenapi. Genapannya ada ini. Baru Yesus juga menubuatkan bahwa tak lama setelah kenaikannya, para murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan mereka akan menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1:8. Kisah Rasul pasal 2 membuktikan bahwa murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus dan mereka menjadi saksi memberitakan Injil ke berbagai penjuru dunia. Jadi nubuat Yesus itu terbukti. Yesus juga mengajarkan berbagai nubuat yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Hal ini terlihat dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman dalam kitab Matius 24-25 dan juga dalam Markus dan Lukas. Bisa kita lihat nanti paralel dari Matius 24 sampai dengan 25 ini. Ini jadi Yesus kalau dikatakan seorang nabi tidak masalah. Tapi nabi yang bagaimana? Yang kedua, seorang nabi diberikan Allah kuasa untuk mengadakan mujizat atau tanda-tanda heran dan menjalankan tugas dan amanat yang diberikan Allah kepada mereka. Dalam keempat kitab Injil mencatat Yesus melakukan banyak mujizat dan penyembuhan. Ya, bahkan dikatakan ya, 25% catatan kitab Injil itu adalah mujizat. Jadi dari 4 kitab Injil itu, kalau digabungkan semua ayat-ayatnya itu, 25% itu berbicara tentang mujizat Yesus. Ya, penulis Injil Yohanes mengatakan masih banyak mujizat yang dikerjakan Yesus, tetapi tidak dicatat. Namun apa yang dicatat sudah cukup untuk menegaskan siapa Yesus untuk dikenal dan dipercaya sebagai Nabi dan Juru Selamat. Yohanes 20, 30, 31, dan Yohanes 21, 25 dikatakan, memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi sebenarnya Yesus itu nabi yang sempurna, yang luar biasa. Di situ bukan nabi yang berdosa dia, bukan nabi yang tak jelas akhir hidupnya, tapi jelas dari mana dia datang, bagaimana hidupnya, dan bagaimana akhir hidupnya. Jadi jabatan nabi seringkali digunakan di dalam kitab Injil ketika orang sedang berbicara tentang Yesus ya. Dikatakan di dalam Matius 21 ayat 10 sampai 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dalam Lukas 7 15 sampai 16, seorang nabi terbesar telah muncul di tengah-tengah kita. Yohanes 4 ayat 19, kata perempuan kepadanya, Tuhan nyata kepada aku bahwa engkau seorang nabi. Markus 6 ayat 4, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Jadi ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan Yesus sebagai seorang nabi, tetapi catatannya, nabi yang bagaimanakah Yesus ini? Dialah nabi terkemuka di bumi di surga, nabi yang sempurna, nabi yang tak ada cacat celah. Oke, untuk Yesus sebagai seorang nabi di sini dikatakan ya, Yohanes penutup para nabi dan seorang nabi yang sangat besar. Namun Yesus lebih besar daripada Yohanes. Yohanes itu nabi yang sangat besar ya, sangat dihormati pada waktu itu, tetapi dia mengatakan, aku tidak layak membuka tali kasutnya. Dia mengatakan Yesus lebih besar daripadanya. Matius 11 ayat 7 sampai 11. Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Jadi Yesus sendiri mengatakan dia lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi Yesus yang datang dari surga, firman menjadi manusia itu, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar penutup semua para nabi. Oke. Nubuat kenabian Yesus dalam PL ada ya di sini. Di sini aku akan Allah memberitahu Musa bahwa suatu hari akan mengutus seorang nabi kepada Israel. Ini ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini diklaim Muslim Muhammad ya, tapi tidak ada hubungan.
Yesus juga adalah seorang nabi yang menggenapi nubuat tersebut. Kisah Rasul 3:22, 7:31. Yesus menggenapi semua persyaratan nabi sesuai jabatan, perkataan, dan perbuatan. Ia adalah nabi agung, bagaimana ia juga merupakan firman Allah sendiri. Baru Yesus menggenapi dan menyempurnakan kenabian dari seluruh kitab Taurat. Matius 5:17 ya. Bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Penutup. Jadi Yesus diakui Alkitab dan gereja memiliki jabatan dan tugas sebagai seorang nabi. Namun kenabian Yesus unggul atas semua nabi sebab Yesus menggenapi dan menyempurnakan ajaran para nabi. Kesempurnaan kenabian Yesus terletak pada beberapa hal. Yang pertama ini ya, penting ini. Ia nabi datang dari surga sebab ia adalah firman menjadi manusia. Dan Yesus mengatakan, aku datang dari Bapa. Yesus adalah nabi yang sempurna sebab ia tidak berdosa dan berkuasa ampuni dosa. Yesus satu-satunya nabi yang tidak berdosa dan berkuasa ampuni dosa. Ia nabi yang memberikan pengajaran etika dan moral serta menjadi teladan etika dan moral yang sempurna. Ya. Ia nabi yang mengadakan mukjizat dan juga memberikan janji tentang kedatangannya di akhir zaman. Janji kedatangan Yesus menjadi pusat pengharapan Kristen sepanjang masa. Ini penutup tentang nabi. Tentang kenabian Yesus, ada mau ditanya? Ada? Enggak ada, Pak. Oke ya, ini agak banyak ini sekali ini saya sampaikan, ada 3 topik ini. Oke, sekarang apa-apa, Pak. Yesus sebagai raja ya. Jabatan sebagai raja tidak dapat dipisahkan dengan jabatan sebagai nabi dan imam. Pada waktu Yesus mengorbankan dirinya sebagai kurban imam, pada saat yang sama ia juga diolok-olok sebagai raja. Dalam perjanjian baru dilaporkan tentang janji malaikat kepada Maria tentang Yesus bahwa ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi Yesus raja segala raja dan kekal. Jabatan Tuhan Yesus sebagai raja adalah raja rohani dan pemerintahannya adalah rohani atas umatnya. Dasar pemerintahan Yesus adalah kebenaran, keadilan, hikmat, kesucian, anugerah, dan kesetiaan. Peran Tuhan Yesus sebagai raja sangat nyata, yaitu dihubungkan dengan salib. Karena di atas kayu salib ia menaklukkan segala kuasa dunia dan kebangkitannya memastikan kemenangannya atas raja dan kekuasaannya mencakup seluruh bumi dan surga. Matius 28:18, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ini membuktikan Yesus sebagai seorang raja. Tapi kedatangan yang pertama, Yesus belum menyatakan kerajaannya dalam bentuk sebuah otoritas kekuasaan. Seperti sebuah ibaratnya kayak Raja Daud ya. Tapi kedatangan yang kedua nanti akan ada kerajaan yang datang Yerusalem baru turun dari surga ya. Wahyu 19 ayat 11-16 dikatakan bahwa Yesus adalah yang setia yang benar, Yesus adalah firman Allah, dan Yesus adalah raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Wahyu 19 berbicara tentang akhir zaman, setelah kedatangan Yesus kali yang kedua. Baru dia menjadi raja segala raja. Oke. Jadi iman Kristen, janji Allah tentang kedatangan Mesias ini digenapi dalam kehadiran Yesus. Sedikitnya 42 janji Tuhan akan kedatangan Mesias. Ya, ada 42. Jadi kita melihat ya kelahiran Yesus sebagai Mesias, pelayanan dan kehidupan Yesus sebagai Mesias, kematian Yesus sebagai Mesias, kebangkitan Yesus sebagai Mesias, kemuliaan dan sifat kuasanya, bahkan juga karakter Yesus sebagai Mesias. Semua dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama. Sedikitnya ada 42 nubuat tentang Yesus datang sebagai Mesias. Sudah ada nubuatkan. Ini catatannya saya tidak usah bacakan, tapi semua ada. Ya, saya tidak usah bacakan ini. Saya tunjukkan. Ini dia. Jadi ada sedikitnya 42 ya. Iya, Pak. Ini nih semuanya. Jadi tinggal dibaca. Saya tunjukkan. Udah jelas. Oke. Sudah selesai. Berdasarkan data tersebut sangat jelas terbukti bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan untuk menyelamatkan. Olehnya manusia memiliki hidup dalam kerajaan surga. Jadi tidak ada keraguan dalam Yesus. Percaya, percaya, percaya. Beritakan,
beritakan sampai akhir zaman. Oke, sampai di sini selesai dulu kita untuk hari ini. Ada mau di-sharingkan?